saya akan menjelaskan sesuatu hal yang sangat penting ya untuk canvasser atau sales motoris. Jadi hal yang paling terpenting, usaha bisa jalan dan usaha bisa bertahan, bahkan usaha bisa berkembang. Buat kalian semua ya, tetap tonton terus videonya, jangan di skip. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman semua. Kalau kita sudah menekuni sebuah pekerjaan, kalau kita sudah fokus dengan suatu pekerjaan yang kita jalani, tentunya kita harus fokus pada satu tujuan, yaitu apa? Yaitu sebuah keberhasilan. Supaya apa? Supaya kita itu biar bisa berhasil, tanda kutip sukses. Seperti itu. Nah, kita bicara soal jualan ya. Apapun jualan kalian, karena saya menekuni di bidang alat listrik atau lampu ya. Ya berawalnya memang korek api ya, korek gas, terus lampu LED, sekarang udah naik lagi banyak macam-macam alat listrik. Jadi yang akan kita bicarakan adalah titik aman. Nah, titik aman yang seperti apa sih yang akan saya jelaskan kepada kalian semua selaku sebagai sales motoris yang masih merintis, yang masih berjuang, yang masih mempertahankan usahanya supaya bisa berkembang. Nah, teman-teman ya, jadi pada saat kita berorientasi, pada saat kita kerja ya, carilah suatu titik aman. Kalau menekuni di bidang alat listrik atau lampu, itu titik amannya kalau sales motor sebenarnya di angka Rp700.000 ya, karena ada kalkulasinya ya. Karena apa? Karena kalau main lampu terus alat listrik itu kategori sesuatu yang sangat gelap ya harganya. Jadi kita sebagai seorang sales itu yang main harga bukan berarti pukul harga ya. Jadi kita pakai ukuran yang pantas buat mereka, yang sekiranya mereka bisa jualan seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, cari sebuah titik aman kita sebagai seorang sales, yaitu untuk mendapatkan suatu omset penghasilan, hasilan kotor. Nah, lalu hasilan kotornya itu berapa? Kalau untuk sales motoris ya, itu titik aman itu sebenarnya di angka 700, tapi lebih amannya itu mencapai angka Rp1 juta. Nah, jika kita bisa secara kontinu mendapatkan omset 1 juta aja ya, pakai motor ya, pakai motor itu ada suatu kelebihan, sesuatu keuntungan yang lebih yang bisa dikembangkan, yang bisa dibelikan dengan sebuah barang. Jadi jangan semata-mata kita untung uang, kita ambil uang. Kita untung berupa uang, tapi kita juga dibelanjakan lagi supaya apa? Supaya barang kita itu bertambah. Nah, lalu berapa sih estimasi pendapatan bersih atau yang bisa kita bawa pulang? Katakanlah kalian masih ikut orang ya, setor setiap hari, pagi bawa barang, sore setor yang laku barangnya, yang nggak laku barangnya dikembalikan. Mungkin yang masih merintis seperti itu ada aja ya, karena dulu saya seperti itu, pagi bawa barang, sorenya saya setor yang laku, yang nggak laku barang balikin ke bosnya. Nah, itu kalau bisa mencapai di angka 1 juta, itu ini udah bukan rahasia lagi. Saya yakin kalau yang udah senior pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau omset udah 1 juta, itu di angka minimal di angka 250.000 itu udah bersih. Kalau saya sih kalau dapat 1 juta rata-rata sih antara 300 hingga 400. Karena saya kalau jualan lampu nih ya, kalau jualan lampu itu bisa mencapai 100% lebih, bisa 120% kalau yang watt-watt gede. Jadi kalau kita udah jualan 3 slop aja yang watt-watt gede, itu udah titik aman banget. Seperti itu. Jadi estimasi nih ya, estimasi perkiraan yang melesetnya nggak jauh, itu kalau di angka Rp1 juta itu kita bisa punya pendapatan yang cukup ya. Estimasinya di antara 250 hingga 400.000. Nah, jadi jika kalian bisa secara kontinu cari hasilan
sekitar 1 juta rupiah, maka terus pertahankan dan pastikan di angka 1 tahun yang akan datang itu kalian udah ada perubahan ya, harus ada perubahan ya. Alhamdulillah ya, saya sendiri metodenya seperti itu. Jadi pada saat kita omsetnya bagus, kalau saya jujur aja omsetnya di atas 1 juta pada saat pakai motor ya. Jadi saya hanya menyisihkan uang itu cuma 150 buat kebutuhan rumah. Nah, yang lain saya belanjain barang, itu setiap hari teman-teman. Dulu saat-saat merintis masih awal-awalnya, setiap hari kita belanja cash ya, kita nggak utang. Jadi modal seadanya kita gunakan sebaik mungkin, terus kita bener-bener seriusin. Nah akhirnya barang itu bertambah, akhirnya dikenal masyarakat, dikenal sales dari PT langsung ya. Jadi kalau udah semakin besar itu pasti akan dikenal. Apalagi kalau udah buka toko, buka gudang di pinggir jalan, pasti ada sales mampir yang menawarkan suatu barang, yaitu kebutuhan barang apa, biasanya disupport. Kalau memang kita bisa membuktikan kepada pihak yang terkait, yaitu sales yang ngasih suplai barang kalian, jika kalian mampu untuk bisa sportif, itu pasti disupport barang hingga banyak ya. Seperti saya yang sudah jalankan, saya lalui aktivitas ya, manakala saya sebagai seorang kanvaser, sales motoris, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah sampai di angka yang lumayan, bagi saya udah lumayan besar ya, lumayan besar banget lah. Jadi buat kalian ya, tetap terus jalani. Jika kalian masih bertahan di dunia alat-alat listrik, atau yang masih fokus di lampu atau korek gas juga, tetap pertahankan ya. Itu pesan saya buat kalian semua. Terus pertahankan usaha kalian hingga kalian bisa berkembang, bisa menjadi besar, dan bisa menjual barang dalam jumlah banyak. Oke, terima kasih buat kalian yang baru menonton video saya. Jangan lupa ya di subscribe.